Ini gini ya. Kalau ajaran samawi itu korban darah binatang. Tapi kalau ajaran pagan darah manusia, ajaran iblis. Karena memang seperti orang ya, orang Jawa dulu ada keyakinan kalau pengen kaya ada tumbal. Tumbal itu anaknya manusia, anaknya sendiri. Sama dengan dewa-dewa, matahari lagi gelap minta darah manusia. Ya, mereka carikan darah manusia. Nah, itu ajaran pagan. Kalau ajaran samawi, korban namanya, binatang yang halal disembelih. Gitu. Tapi kalau darah manusia, ajaran tumbal. Tumbal itu ajaran dari iblis. Gitu. Dia udah ngomong tadi, Ustaz, kalau untuk hewan itu tipu-tipu. Jadi zaman dulu para nabi itu tipu-tipu semua. Yang benar menurut dia itu adalah mengorbankan anak orang, ditangkapin dulu, ditelanjangin dulu, diludahin dulu, baru kemudian diberi mahkota berduri, mikul salib, diikat tangannya, minum anggur asam, tombak lambungnya. Nah, itu ajaran Kristen. Iya, udah boleh ganti-gantian. sekarang Demian lebih baik begini, Demian, lu cari swasta, lu dicariin swasta, lu udah nongol deh, nggak usah ngomongin yang lain deh. Udah, kalau saya naik kok tiba-tiba diskusinya nggak teratur ya kalau saya naik. Mending lu nyari swasta. Kemarin swasta udah bikin akun baru loh, bener. Itu aja Demian, nggak usah lu bahas ini. Saya naik kok langsung diskusinya nggak teratur ya. Kenapa ya? Kasih dulu dia makan nih. Nggak usah lah, nggak usah. Nggak ada gunanya Demian mah. Lah mending lu nyari swasta. Dia kan udah jawab. Kalau korbannya hewan itu, binatang itu tipu-tipu, tipologi kan. Ya udah, berarti dia ajarannya adalah nangkap anak orang, telanjangin, itu loh, diludahin, diolok-olok, dikul salib, sampai disalib, diikat tangannya, dipaku tangannya, digantung, tombak lampunya mati. Itulah korban penembus dosa bagi orang Kristen. Udah selesai itu, apalagi mau dibahas? Kalau nggak ada begitu kan nggak ada Kristen. Oke. Izin sapa dulu Bang India. My Odet, Kristen atau Muslim My Odet? Kristen. Bang. Oke, di dulu brother ya. Bang Likestar, ini Kristen atau Muslim? Likestar stop. Panggilan pertama, panggilan kedua mulai hilang dari jangkauan. Silakan My Odet, ada yang mau ditanyakan? Iya, terima kasih Bang atas kesempatannya. Jadi tadi saya menyimak soal firman, bagaimana Yesus dibilang tidak mempunyai firman gitu. Cuman ada pertanyaan yang terbenak dalam otak saya. Kalau misalnya tadi Ustadz Tahta menyenangkan ke bawah Yesus utusan, berarti dia adalah seorang nabi. Seperti itu, yang mengutus firman Allah. Cuman setahu saya, seorang nabi itu adalah menerima perintah atau mendengar bahasa yang dikatakan Bapa di surga. Kita sepakat dulu untuk hal itu. Ya, terus pertanyaannya? Pertanyaannya, kapan Yesus berkomunikasi dengan Bapa di surga dan itu tidak ada di Bible? Dalam artian, firman itu ya dia sendiri. Saya sudah membaca Alkitab, memang tidak saya serapi dalam arti kata semua gitu. Cuman yang saya tanggapi adalah bahwa seorang nabi, dia berkomunikasi dengan Tuhannya dan Tuhannya berbicara kepada dia. Maka sang nabi tadi menyampaikan kepada umat Tuhannya. Itulah arti seorang nabi, atau itulah fungsi sebagai penyampai firman. Saya tidak melihat Yesus sedikit berkomunikasi dengan Tuhan bahwa Allah memerintahkan ini dan kemudian dia berkata seperti ini, atau Allah berbicara kepada Yesus untuk mengatakan ini. Oke, sekarang kita pakai dalil Bang ya, bahwa Yesus itu mendengar firman itu. Pertama, kita harus tahu tugasnya utusan itu penyampai firman, Yohanes 3:34. Yesus menerima firman, Yohanes 12:50. Nah terus, karena dia diterima, caranya dia mendengarkan. Coba baca Yohanes 15 ayat 15. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Yohanes 8:40. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang ku dengar dari Allah.
Yohanes 8:26. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang ku dengar daripadanya. Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Berarti ada percakapan kan? Yang kedua, para nabi itu tidak pernah bercakap-cakap dengan Tuhan, Bang. Tapi Tuhan mengutus malaikat untuk bercakap-cakap dengan Musa. Tunggu dulu. Contohnya, Musa menerima Taurat, apakah dia bicara dengan Tuhan? Tidak. Tapi Tuhan mengutus malaikat. Mana dalilnya? Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api. Kisah Para Rasul 7:28. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya. Kisah Para Rasul 7:53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Kisah Para Rasul 7:30. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun. Begitu juga kepada Abraham. Apakah Tuhan sendiri yang bicara kepada Abraham? Tidak. Tapi Tuhan mengutus malaikat. Mana dalilnya? Kejadian 22 ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham. Nah ya, malaikat Tuhan. Jadi tidak pernah Tuhan itu bicara langsung kepada para nabi, tapi melalui malaikat. Ya, kepada Musa Keluaran 3 ayat 2, kepada Abraham Kejadian 22:10, kepada Yakub Kejadian 32 ayat 1, kepada Zakaria Lukas 1 ayat 11, kepada Elia 2 Raja-Raja 1 ayat 3, kepada Maria Lukas 1 ayat 26, kepada Israel Hakim-Hakim 2 ayat 4. Semuanya pakai malaikat, karena Tuhan itu tidak pernah turun ke dunia. Ya, mana dalilnya? 2 Tawarikh 6:18, 1 Raja-Raja 8:27. Tuhan bukan manusia. Bilangan 23:19, Hosea 11 ayat 9. Tuhan itu tidak mau turun ke dunia, makanya pakai malaikat yang bicara itu. Karena kata Musa, mati manusia kalau melihat Tuhan. Keluaran 33:20. Kamu tidak bisa melihatnya, kata Yesus. Yohanes 5:37. Gitu, makanya pakai perantara malaikat, disebut ajaran samawi. Tuhan itu di langit, tidak mau turun. Gitu, lanjut. Kapan Yesus berbicara dengan malaikat, Pak Ustaz? Makanya nanya ke Yesus, Yesus kok kamu mengatakan apa yang kamu sampaikan, kok apa yang kamu dengar? Kapan kamu mendengar Iya, Tuhan? saya bertanya nih, soalnya entah saya yang salah dalam membaca. Yesus yang salah. Saya tidak melihat pernah Yohanes 17:8. Prosesnya bagaimana? Berbicara kepada Kamu malaikat. pernah ketika kamu mengatakan membaca gini, kata Yesus, apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang aku dengar. Dengar dari siapa? Dari Benar. apa? Bapak di Iya. mana? Di langit. Tapi Ustaz Apakah mengatakan, Bapak ini teriak-teriak dari langit? Enggak, tunggu dulu, gini loh. Tuhan Oke, kata oke, Yesus. saya mau. Tunggu dulu. Tuhan kata Yesus, Bapak itu di langit, Yesus di bumi. Tapi Yesus mengatakan, apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang aku dengar. Gimana? Makanya kalau kamu nanya ke Islam, bagaimana Yesus menerima firman? Maka dalam Al-Quran dijelaskan, wa ma kana li basarin ayyukallimahullah illa wahyan au min wara'il hijab au yursila rasulan fa uhiya ilaihi. Jadi Allah memberi firman, ajaran kepada para nabi dengan 3 cara. Dengan cara wahyu, seperti dalam mimpi. Abraham, kamu saya perintahkan sembelihlah anakmu yang tunggal. Itu kan lewat mimpi kan? Itu namanya wahyu. Au yursila rasulan, atau mengutus malaikat. Sebagaimana tadi dalil-dalilnya sudah kujelaskan. Au min wara'il hijab, atau di belakang tabir sebagaimana Musa. Jadi Yesus itu kalau dalam Al-Quran menerima firman melalui Jibril, sama seperti nabi-nabi yang lain. Karena cuma dengan 3 cara itulah Tuhan memberi firman kepada para nabi. Gitu. Tapi kalau Kristen tidak bisa menjawab kayak gitu, itu adanya cuma dalam Islam. Silakan. Iya, Ustadz. Saya tidak menyangkal dengan ajaran Muslim saudara saya, begitu juga dengan dalilnya. Saya tidak meragukan keimanan Anda. Cuman yang saya pertanyakan adalah, ketika Ustadz mengatakan bahwa Nabi adalah utusan, dan cara Allah berkomunikasi atau Tuhan yang di surga kepada seorang Nabi adalah melalui kiriman malaikat,
Ya, kita sepakat untuk hal itu karena itu perkataan Ustadz. Saya tidak pernah membaca bahwa Yesus bertemu malaikat untuk mendengar apa yang dikatakan Tuhan sebagai malaikat penyampai kepada Yesus. Yang saya ketahui adalah dia berbicara di dalam dirinya sendiri, yaitu melalui Roh Kudus. Karena Yesus adalah Bapa satu dan Bapa adalah Yesus dalam satu. Dan saya tidak pernah melihat bahwa Allah berfirman kepada Yesus, dan tidak ada di perjanjian baru, beginilah perintah Allah. Nah bang, dalilnya banyak Tuhan berfirman kepada Yesus bang. Tunjukkan sama saya, Ustaz, supaya saya juga bisa belajar. Tunjukkan sama saya, Ustaz. Oke, ada 8 dalil. Yohanes 15:50, Yohanes 17:8, Yohanes 5:30, Yohanes 14:24, Yohanes 12:44, Yohanes 7:16, Yohanes 8:26. Coba kita baca dalilnya satu-satu ya, mulai dari apa? Dari Yohanes 12 ayat 31 itu apa? 50. Nah, sekarang apakah Yesus menerima firman dari Tuhan? Oke, kita baca Yohanes 12:49 sampai 50. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Nah, ini kan. Nah, terus Yohanes 17:8, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Nah, jelas di situ. Yohanes 14:24, barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Yesus sampaikan ya. Ya Tuhan, dengar kamu Sus? Iya saya dengar. Apa? Ya kamu belum ngomong Tuhan. Ya iya, oke dengerin ya. Nah, berarti kan dengar. Yohanes 8:26, banyak yang harus aku katakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang aku dengar daripadanya. Ya, jadi jelas ayat-ayatnya itu. Dia menerima firman dan dia mendengar. Gitu. Kapan dia menerima firman itu, Ustaz? Di bumi? Yesus. Iya, di bumi atau waktu di surga? Loh, dia ngomongnya di bumi kok. Nabi Muhammad ngomongnya di bumi. Ayat berapa yang menunjukkan bahwa Allah atau Bapa di surga berkomunikasi dengan Yesus? Ustadz mengklaim bahwa tidak ada ataupun Tuhan yang bisa turun ke bumi. Bukan bisa ya, yang mau, saya bilang yang mau, karena keilahiannya akan memusnahkan manusia. Ustadz mengatakan bahwa firmannya itu harus melalui perantara. Sepakat ya Ustadz? Kalau Ustadz mengklaim tadi seperti itu, dalam Ustadz tadi mengklaim seperti itu. Kapan Yesus berkomunikasi dengan malaikat? Kita pakai dalil. Sekarang kalau tidak melalui malaikat, gimana caranya? Wong Tuhannya di langit. Nah, tadi Ustadz mengatakan bahwa setiap nabi atau utusan, kita sepakat. Itu dalam Islam semua para nabi dengan kayak gitu memang. Nah, kalau di Bible kan gak dijelasin. Pokoknya Yesus mendengar. Pokoknya Tuhannya di surga. Jadi Abraham dulu bagaimana dia berkomunikasi dengan Abraham ke Yesus saja, Yesus sama Bapak. Jangan ke Abraham. Bukan, saya ingin menunjukkan bahwa kenabian di zaman dahulu sebelum perjanjian baru, cara Tuhan berkomunikasi dengan nabinya adalah melalui mimpi, ya kan? Dengan menjadi api, dengan menjadi asap, bukan menjadi angin. Nggak ada Tuhan menjadi api itu. Kepada siapa Tuhan menjadi api? Saya bacanya di perjanjian baru. Di mana api itu? Yang menyala-nyala. Loh, coba gimana? Sorry, di perjanjian lama. Tuhan, api yang menyala-nyala itu sama dengan gini bang. Ya Tuhan Bapa, Tuhan gunung batuku. Berarti Tuhan itu gunung batu gitu? Bukan. Kalau itu nanti menjelaskan ahli Alkitab. Loh, saya kepingin begini Ustadz. Maksud saya kepingin dalam artian saya sudah membilang tadi, kalau di Islam Ustadz mengatakan bahwa setiap nabi itu berkomunikasi kepada Tuhan atau Allah melalui malaikat. Iya, menurut Bible, ya kan? Menurut Bible. Menurut Bible. Iya, dua-duanya menurut Al-Quran dan Bible. Kan saya udah bilang kalau saya menjelaskan pakai Quran dan Bible.
Oke, tadi kan saya sudah bilang, dan Ustaz mengatakan bahwa komunikasi Tuhan kepada seorang nabinya adalah melalui malaikat. Begitu ya Ustaz, supaya Iya. jangan salah. Iya. Benar. Nah, terus. Di dalam kitab perjanjian baru, saya tidak menemukan bahwa malaikat berjumpa dengan Yesus untuk menyampaikan firman Allah. Walaupun Ustaz tadi mengatakan firmanku katanya, saya juga ada pertanyaan di situ. Di mana Yesus menerima firman Allah? Apakah di bumi atau di surga? Tentu kalau dia menerima firman, oke lah tidak pakai malaikat. Dia harus langsung mendengar perkataan Tuhan. Yohanes 5:37 Tat. Maksudnya yang ditanyakan apanya? Katanya Yesus mendengarkan suara Tadi, Bapa langsung. Nah, tadi itu kan ya. kita bacakan ayat-ayatnya banyak, 8 ayat itu. Begini Ustadz, saya mohon maaf sebelumnya. Tadi Ustadz mengatakan, kita sepakat bahwa seorang nabi itu tidak langsung menerima firman dari Allah Bapa. Dia harus melalui perantara. Siapa perantaranya? Malaikat. Kita Oke. sepakat untuk hal itu ya Ustadz. Iya. Baik di Muslim ataupun di Kristen sama aturannya. Oke, saya sepakat, tidak masalah. Nah, terus. Tapi saya tidak pernah menemukan di Bible bahwa malaikat datang ke Yesus untuk menyampaikan firman Allah atau Bapa di surga kepada Yesus untuk disampaikan kepada jemaatnya. Tapi kamu tahu nggak bahwa Yesus mengaku dia menerima firman kan dari Bapa? Pertanyaannya adalah Iya, enggak, di aku mana dulu dia itu. menerima? Enggak, aku Ih. dulu itu. Oh, saya kalau tidak lengkap saya tidak bisa akui, Loh. Ustadz. Dalam artian, apakah di Gini aja, bumi? gini saya Kalau dibilang moderatorin di bumi- satu-satu. Ntar dulu izin. Coba baca Abang Yohanes 17:8 dulu. Bentar ya Pak. Ya, baca dulu Yohanes itu. sebenarnya, teman-teman ya. Yohanes Kita 17:8. diskusi yang ini karena saya juga ingin belajar lebih dalam. Iya, silakan. Saya moderatorin Yohanes aja. berapa Pak? 17:8. Yohanes 17 ayat 8. Oke, izin saya sembari menyapa Anda cari ayatnya, saya sapa dulu yang naik ini Kristen atau Muslim. Haji belajar sama koleksi Nafisa, buka mic-nya Kristen atau Ya. Muslim. Ya biarin aja dulu tuh Bang, ntar pindah topik lagi. Waalaikumsalam. Enggak, kalau Muslim lebih baik dibawa aja dulu karena kawan Kristen hanya satu. Kalau Kristen turun, Islam mau bikin apa di atas? Udah, aduh, pindah topik dah. Ya, yang Muslim jangan naik dulu. Silakan. Ya, Det, silakan baca Yohanes 17:8 biar Ustaz yang nanggapi. Kalau yang lain Oke. setengah dulu. Ya. Saya bacakan ya Pak, terima kasih. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Oke Pak. Di situ kan Yesus menerima firman-Nya, Bro ya. Ya. Ya, bagaimana cara Yesus menerima firman? Silakan. Tadi kan saya pertanyakan itu Pak, kalau Anda mengklaim bahwa Yesus menerima firman di bumi, oke, kita bawa ke utusannya. Dia diutus, artinya sebagai nabi. Ya, kapan Yesus berbicara dengan malaikat? Enggak, Abang yang baca dulu, kan udah baca. Abang yang jelaskan Sudah. sama kita. Dengerin dulu Abang, supaya dari Ya. tadi lo muter-muter. Bagaimana cara Yesus menerima firman? Silakan. Cara Yesus menerima firman, ya dia firmani tersebut. Loh. Kau mendengar Ya mendengar lo ini Bang. apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang aku dengar, apa yang Bapak Iya, dia- sampaikan kepadaku. Begini Pak. Di ayatnya itu apa saya yang aku percaya. sampaikan sebagai Enggak, saya- tunggu dulu. Bentar, saya ulang Iya, lagi saya- nih. saya mood punya saya, Saya ulang Pak, lagi sebentar, pertanyaannya supaya nih. nggak berbenturan. Saya ulang lagi biar gak kemana-mana. Ustaz Tata menjawab, Anda menjawab. Bagaimana cara Yesus menerima firman? Anda dulu, baru ke Ustaz Tata. Ini dulu yang mau dibahas. Cara Yesus menerima firman. Kan di situ jelas. Segala firman telah aku terima, jadi menerima dia. Silakan dijawab. Iya, pada saat dia di surga bersama dengan Bapa. Oke. Jadi di surga dia menerima firman. Iya. Ya pakai dalil. Di mana dalilnya? Waduh, kalau dalilnya saya kurang tahu Pak, karena saya tidak Cita-cita. terlalu gercep soal ini begitu dan ini begitu, saya nggak, saya akuin saya kelemah. Oke, kalau begitu Anda standby Ustaz Tata lagi. Silakan Ustaz.
Nah kalau di ayatnya kan banyak ya, Yohanes 8:40. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang ku dengar dari Allah. Nah sekarang pertanyaannya, Allah kan kata Yesus, Allah Bapa itu di langit, Matius 11:25. Tidak kelihatan, Yohanes 5:37. Bagaimana caranya? Apa teriak-teriak? Sus, Yesus! Tuhan teriak-teriak dari langit. Apakah gitu? Yang benar itu ya pakai malaikat, sebagaimana yang datang kepada Musa, Keluaran 32 ayat 2, sebagaimana ke Abraham, Kejadian 22:11, sebagaimana ke Yakub, Kejadian 32 ayat 1, sebagaimana ke Zakaria, Lukas 1 ayat 11, Elia 2 Raja-Raja 1 ayat 3, Maria, Lukas 1:26, sama. Karena kalau kamu mengatakan bukan melalui malaikat, berarti Tuhan teriak-teriak di langit. Wah, kata Tuhan, oleh Bapakku yang di langit. Gitu. Makanya dalam Islam dijelaskan melalui malaikat. Sama seperti dalam Bible. Karena kalau tidak melalui malaikat, wong Yesus mengatakan apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku, atau sesuai dengan apa yang aku dengar. Emangnya Tuhan teriak-teriak? Sos gitu. Cukup. Jadi menurut Satata di bumi dia menerima melalui perantara malaikat. Kalau Anda kan Bro mengatakan Yesus itu di surga menerima firman. Mana datanya Abang Yesus menerima firman di surga dari Bapaknya? Silakan. Diskusi kayak gitu Bang. Jangan Anda menuntut, Anda sendiri nggak bisa buktikan. Gitu. Silakan. Tadi saya tidak ada menuntut. Saya ulang kembali pertanyaannya. Saya ulang kembali. Silakan tampilkan datanya. Di mana Yesus di surga sudah menerima firman dari Bapaknya. Tampilin dong pakai data kayak Ustaz Tata gitu. Silakan. Begini Bang, saya tidak menuntut apapun ya kan, karena sepertinya Ustadz Tata tentu lebih mengetahui isi Alkitab. Bahkan saya yang Kristen pun 10 jari untuk beliau. Anda tadi udah diam dulu. Anda tadi menjawab Yesus itu sudah menerima firman di surga. Di mana datanya? Itu loh. Begini Bang, ya kan, kepercayaan kami bahwa Yesus itu adalah firman. Kemudian Ustadz Tata mengatakan, di mana datanya Yesus menerima firman di surga? Mana lo? Oh, saya tidak ada datanya. Ya udah, kalau nggak ada Karena data, itu menurut keimanan kami. Oh, berdasarkan iman. Ya udah cukup begitu, hanya berdasarkan iman saja. Oke, lanjut. Anda langsung mengkat namanya, istilahnya seperti itu. Nah, memang diskusi begitu, nggak butuh putar-putar. Bukan. Saya bukan berdiskusi seperti itu. Dalam artikan, ketika Ustaz Tata memaparkan tadi, saya bertanya kepada beliau. Udah dijawab, Anda sendiri nggak bisa buktiin statement Anda itu loh. Tadi kan saya bilang, menurut kepercayaan seperti yang diungkapkan dari Ustaz Tata, bahwa setiap nabi Udah, Anda diam dulu. Kepanjangan. Okay. Enggak ada poinnya loh itu. Silakan lagi, Ustaz Tata lagi, monggo. Iya, ya sudah jelas ya. Kecuali Yesus tidak pernah mengatakan gini, apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Tidak apa-apa Bang narasi kayak gitu. Oh, nyatanya Yesus mengatakan apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Bahkan di ayat-ayat yang lain dia mendengar firman itu, apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang aku dengar. Maka ketika ditanya bagaimana dia caranya mendengar, wong kata Yesus Tuhannya di langit, sesuai Matius 18:19 atau Matius 23 ayat 9. Ya, bahkan Tuhan tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarin 6:18, 1 Raja-Raja 8:27. Bagaimana caranya? Ya, kalau bukan pakai malaikat. Makanya kalau di Al-Qur'an dijelasin, wahyu itu dibawa oleh malaikat. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah illa wahyan aw min wara'in hijab. Awyursila rasulan fawiya ilaih. Sama seperti dalam Bible kan banyak tadi ayat-ayatnya. Bagaimana Tuhan mengutus malaikat kepada Musa, Abraham, Yakub, Zakaria, Elia, Maria. Ya semuanya pakai malaikat. Gitu. Karena kalau tidak melalui malaikat, ya bagaimana Tuhan tak ada mau turun? Masa mau teriak-teriak? Nah, gitu. Oke. Kalau gitu Pak Odet, bagaimana bisa ada di perjanjian baru itu ada? Itu asal usulnya dari mana itu? Lukas, Markus, Yohanes, Matius, surat Paulus, itu asal usulnya dari mana? Silakan. Atau gini,
Yesus menerima firman ya melalui malaikat. Mana dalilnya? Wahyu 1 ayat 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikurniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi dan oleh malaikat yang diutusnya. Nah, itu. Wahyu 1 itu, benar. Silakan Bang Odet, monggo. Iya Pak, apa tadi? Baca Wahyu 1 Bang, nomor 1. Wahyu sebentar ya, pelan-pelan Pak. Ya, Wahyu 1 nomor 1. Wahyu 1. 1 ke bawah. Wahyu 1. Nomor 1 sampai bawah. Nomor 1 sampai bawah. Nah, suruh cari dalil aja lah tadi itu. Teruskan. Inilah wahyu yang dikaruniakan Allah supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya dan oleh malaikatnya yang diutusnya telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah. Terus Pak, masalah Nah, itu fungsi malaikat apa itu Bang? menyampaikan kepada Yohanes. Oke, berarti melalui malaikat toh? Tulisan Yohanes. Betul, kepada Yohanes, bukan kepada Yesus. Oke, Yohanes. Iya. Kalau Yesus sendiri Bukan itu, kepada Yesus. kalau Yesus sendiri itu menerima firman, bagaimana prosesnya? Dialah sang firman bagi kami dan saya imani. Dialah sang firman. Dialah sang firman. Kan Dia tertulis firman itu Bang, sendiri. segala Jadi, firman, Bang, segala firman yang telah aku terima, dia menerima firman, Bang. Gimana sih abang ini tadi? Kamu udah dibaca, Bang. betul. Saya sepakat dengan ayat itu. Tapi pemahaman kami sebagai orang Kristen bahwa dialah sang firman. Jadi Yesus menerima firman di bumi apa di? Bagaimana kita cara mengetahui? Maksud saya Tadi, seperti Bang. ini, Pak. Dipercepat. Bagaimana Yesus itu menerima firman di bumi apa di surga? Bang. Dia tidak menerima firman, Pak. Dalam artian Tertulis menerima kok, Bang. Gimana sih abang ini? Aduh. Bang, gini aku tambah ya Bang Odet. Ya, Satu-satu dulu. silakan. Saya mau tanya saya. Dia menerima firman loh, Bang. Yohanes 17:8 coba. Bang, boleh aku tambah Bang? Ya, silakan. Oke. Firman Yesus adalah firman. Ada di Yohanes 14 ayat 23 sampai 24 yang berbunyi ini. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Yesus berkata, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Oke, Bapakku cukup. akan mengasihi dia, dan Cukup. kami akan datang kepadanya, dan di dalam dia dan diam bersama-sama dengan dia. 24. Barang Udah siapa cukup, Bang, kepanjangan. mengasihi aku, Karena ia udah ngomong akan Yesus adalah menuruti firman. firmanku. Udah, Bang, cukup. Kalau Yesus adalah firman, artinya firman menerima firman, betul? Yesus berkata menuruti firmanku. Yohanes 17:8 coba dibaca, Bang. Jadi di situ firman menerima firman ya. Kalau kamu pakai ayat itu, maka dibantah oleh Yohanes 14:24. Memang Yesus mengatakan, barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Tapi firmanku ini dia dapat dari Bapa. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Nah, Oke. iya. Firman dapat melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Yesus Nah berkata iya, yang walaupun saya menerima firman dari Elohim. Sama dengan coba. Yesus berkata, Taurat aku- itu, Taurat itu Bentar, firman Tuhan. Taurat itu diberikan kepada Musa. Musa menyampaikan. Berarti Taurat itu bukan dari Musa, dari Tuhannya. Sama seperti Yesus. Gitu loh. Yohanes 14, Yohanes 14 ayat 10 Yesus berkata, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Dan Yesus juga Bapa masuk ke dalam diri manusia. satu. Oke. Emang muat. Jadi Bapa di dalam Oke, diri sekarang, Yesus. oke. Sekarang kamu mengatakan aku di dalam Bapakku, aku dan Bapa satu. Bagaimana dengan mereka? Aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku. Mereka Bapa, aku satu. Apakah mereka Tuhan juga? Sesuai Yohanes 17:21. Bang Andi, adzan di sini. Lanjut ya, yang lain. Ya. Bro. Yesus itu firman atau dia manusia, Bro? Yesus dalam Yohanes 1 ayat 1 Yesus berkata, Ya, sang pada firman dan dia Yesus juga. berkata, Ntar dulu saya berdua dulu sama dia. Satu lagi. Bro. Menurut Yesus ini, Yesus itu firman atau dia manusia? dia adalah firman adalah Firman. Allah. Oke, Yohanes baik 1 ayat firman. 1. Oke, stop firman. Pada Jadi Maria- anak yes, kalau saya cepat. Jadi anaknya Maria firman ya, bukan manusia ya. Yesus dia juga adalah Allah. Anak Maria ini firman atau orang?
dia datang sebagai manusia. Ambil satu jawaban. Allah yang datang sebagai, Yang dilahirkan Maria ini ke bumi, firman atau orang? adalah Tuhan. Oke, Tuhan ya. Bukan firman. Iya, iya. Saya ulang kembali sekali lagi. Yang dilahirkan Maria ini A. Firman, B. Orang. Roh yang datang sebagai roh Allah yang datang sebagai manusia, yang menjadi manusia. Saya ulang kembali. Yang dilahirkan Maria di kota Daud, dibungkus lampin, taruh di palungan, itu manusia atau firman? Oke, aku jawab ya, aku jawab pakai ayat. Nggak usah langsung aja. Dalam jangan aku jawab pakai ayat. Jangan aku jawab pakai ayat. Iya. Dalam Lukas 1 ayat 41 sampai 43 berbunyi gini. Dan ketika Elizabeth mendengar dalam salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara Saya nggak nyaring. nanya itu loh, bro. Bentar. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Iya, itu untuk Maria diberkati. Aduh, pertanyaannya sederhana ini loh. Elizabeth, bentar. Pertanyaannya bukan itu. Yang digendong Maria, yang dibungkus lampin, ditaruh palungan itu loh. Kan habis Maria melahirkan nih, ada bayi nih, dibungkus lampin nih, ditaruh di palungan tuh. Pertanyaannya, yang dibungkus lampin, taruh di palungan, itu manusia atau firman? Itu aja kok. Nggak usah diputar. Langsung jawab. Jawablah. Manusia atau firman itu loh. Yang dibungkus lampin, taruh palungan. Kenapa jadi diputar-putar sih? Nah, nggak bisa jawab kan? Jawab. Anaknya Maria firman atau manusia? Saya Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku? Aduh, muter-muter terus. Lukas 1 ayat 43, Elizabeth berkata, siapakah aku? Nggak usah pakai data, bro. Gini aja. Pakai data. Waktu Yesus, nih dengerin nih, Yesus itu umur 1 hari, dia itu manusia atau dia firman? Jawab. Dia firman sekaligus manusia. Oke, jadi firman campur manusia. Dia datang sebagai manusia, roh. Berarti bukan firman, manusia dia. Udah dijawab kan? 67 kali ulang-ulang pun dia jawab. Yesus dilahirkan dari Roh Kudus. Dia dilahirkan dari Roh Kudus. Dia bukan lahir dari hubungan intim, tapi dilahirkan dari Roh Kudus. Yang melahirkan, oke, diam. Roh yang menjadi manusia. Diam. Yang melahirkan Yesus itu A. Maria, B. Roh Kudus. Siapa yang melahirkan Yesus? Jawab. Ibu Maria. Maria, bukan Roh Kudus dong. Yesus adalah Roh Kudus yang menjadi manusia. Yang melahirkan Yesus itu A. Maria, B. Roh Kudus. Yang mana yang melahirkan Yesus? Maria. Maria, bukan Roh Kudus dong. Dia dikandung oleh Roh Kudus. Yang mengandung Yesus, Roh Kudus atau Maria? Maria. Dengerin. Yang mengandung Yesus, Roh Kudus atau Maria yang mengandung Yesus? Roh Kudus atau Maria yang mengandung? Jawab dulu. Berisik ini ya. Jawab dulu. Yang mengandung Yesus 9 bulan, A. Maria, B. Roh Kudus. Jawab. Ibu Maria mengandung Yesus. Bukan Roh Kudus ya. Berarti yang mengandung Yesus bukan Roh Kudus, Roh Allah. Yang mengandung Maria, yang mengandung Yesus ya. Yang mengandung Yesus siapa sih? Roh Kudus atau Maria? Kan Yesus kan Yesus adalah roh Allah yang menjadi manusia. Oke, yang dikandung Maria itu Roh Kudus atau manusia? Roh Kudus. Jadi anaknya Maria Roh Kudus. Dia
Tuhan dalam Lukas 1 ayat 43. Saya ulang Coba baca kembali. Lukas 1 ayat 43. Saya ulang kembali. Yang Jangan di putar-putar, Pak. Baca aja Lukas 1 ayat 43. Isi kandungan Abang baca. isi kandungan Maria selama 9 bulan, A manusia, B Roh Kudus. Jawab. Roh Kudus. Oke, jadi anaknya Maria di dalam kandungan Roh Kudus ya. Roh Kudus yang menjadi manusia. Loh, yang di kandung Maria itu Roh Kudus apa manusia? Roh Kudus yang menjadi manusia. Oke, baik. Yesus Jadi dilahirkan bukan dari hubungan intim. Jadi anaknya Yesus dilahirkan bukan dari hubungan intim. siapa yang bilang dia berhubungan Yesus intim? dilahirkan Siapa bukan yang dari ngomong kayak hubungan gitu? intim, bukan. Anaknya Maria ini manusia atau firman? Dialah firman yang menjadi manusia. Anaknya Maria manusia atau Yesus firman? menjadi manusia. Dialah firman. Oke, anaknya Maria firman ya. Ya. Oke. Coba baca. Oke, udah lu jawab firman. Oke, udah. Enggak usah. Gua ikutin lu. Jadi yang dibungkus, jadi yang dibungkus kain lampin taruh di palungan itu firman ya. Betul? Iya. Firman, oke. Yang disusui Maria manusia atau firman? Firman. Firman. Jadi Bunda Maria menyusui firman. Iya. Oke, pinter. Tepuk tangan dulu teman-teman. Manusia menyusui firman. Maria menyusui firman. Firman yang menjadi manusia. Firman Loh, yang katanya menjadi tadi manusia. gimana sih diputar-putar? Kan firman pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Saya firman nggak itu tanya Allah. asal usulnya. Saya nggak nanya asal usulnya. Yang disusui Maria itu Aku coba pakai ayat. nggak usah pakai ayat. Lu tambah repot nanti. Yang disusui Maria itu manusia atau firman? Itu aja dulu. Biar cepat. Oke, aku jawab dulu. Lukas 1 ayat 43 berkata gini, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang memilih aku? Ya itu perkataan manusia kepada Maria sama Elizabeth sama Maria, nggak ada urusannya sama Yesus itu. Yang kita tanya anaknya Maria Nah, ini manusia atau tadi kamu tanya, firman? yang mengandung Ini yang ditanya, yang dijawab ya. Ada aja kamu nih ya. Bro, saya ulang kembali sekali lagi ya. Yesus selama di muka bumi beraktivitas, ya. Yesus selama beraktivitas di muka bumi ini umurnya 33 tahun. Dia adalah A. manusia, B. firman. Jawab. Dia adalah firman. Firman, baik. Jadi firman itu yang beraktivitas di bumi ya. Oke. Iya. Oke. Jadi yang disunat umur 8 hari itu firman. Iya. Oke. Waduh, siapa yang menyunat firman ini? Firman Gimana menjadi cara manusia. menyunat firman? Firman menjadi manusia. Oke. Pada Loh, katanya mulanya Allah firman. menciptakan. Pada mulanya mencipta. Oke, kalau begitu tolong Anda jelaskan dulu sama kita. Apa sih itu firman, bro? Apa sih itu firman? Apa bedanya firman dengan manusia? Coba bedakan. Itu perkataan. Perkataan Firman siapa? itu perkataan. Perkataan siapa? Perkataan Allah. Oke, terus Perkataan terus dia menjadi apa? Manusia. Oke, siapa yang berkata sehingga menjadi manusia? Allah. Oke. Jadi Bapak di surga berkata terus menjadi manusia, betul? Oke. Ya, manusia ini siapa? Manusia ini diam dulu. Manusia ini namanya siapa? Namanya Yesus. Yesus. Oke. Apakah manusia Yesus ini adalah firman? Dialah Tuhan dan Allah. Lagi ditanya Tapi ke Indonesia. firman. Dia juga firman. Aduh. Firman itu adalah Allah. Parah Pada mulanya amat. adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Apa persamaan dan perbedaan Yesus dan Bapa? Oke. Yesus, dia adalah Allah sekaligus. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, dan juga adalah firman. Oke. Di dalam Alkitab, Ya udah cukup, udah dijawab. sebentar aku tanya. Udah, Anda jawab. Perkataanmu, Anda udah jawab. adalah kamu atau bukan? Perkataanmu adalah kamu atau bukan? Saya bukan Tuhan. Perkataanmu adalah kamu atau bukan? Saya bukan Tuhan. Orang kita membahas Tuhan kok. Kok membahas manusia? Bentar, perkataan kamu adalah kamu atau bukan? Perkataan kamu adalah kamu atau bukan? Perkataan saya kalau sudah keluar itu bukan saya.
Masa bukan kamu? Ya kalau begitu, kalau ada kita melanggar hukum, kita kasih tahu polisi, jangan tangkap saya Pak, suara saya aja yang direkaman ditangkap, begitu ya? Berarti kamu yang ditangkap, bukan suara kamu. Suara Ya, kamu berarti suara ditangkap. saya bukan saya, kucluk. Suara kamu juga ditangkap. Berarti Gimana sih?